mencoba memaparkan kepada teman-teman tentang aksi nyata pemahaman mengapa kurikulum harus berubah. Adapun untuk membuat aksi nyata ini saya membuat rencana pelaksanaan seperti ini. Sebelum kita memahami kenapa kurikulum itu harus berubah, lebih dulu malah kita pahami dulu apa itu kurikulum. Jadi kurikulum, yang penting start slide ada. Jadi kurikulum juga memiliki peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum adalah sebagai pedoman acuan dalam pembelajaran dan fungsinya adalah bagi pendidikan untuk memandu proses belajar mengajar di mana kurikulum itu harus berpihak kepada anak. Komponen-komponen kurikulum. Jadi komponen kurikulum itu terdiri dari ada tujuan, ada isi, ada strategi, dan ada evaluasi. Begitu. Jadi menurut saya Bapak Ibu sudah banyak memahami juga tentang kurikulum. Kita lanjut ya. Lanjut. Kurikulum yang baik itu adalah yang berhubungan dengan anak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Bapak Ibu, apakah kurikulum dapat berubah? Ya, betul. Kurikulum tentu dapat berubah karena kurikulum itu bersifat dinamis. Kurikulum bersifat dinamis. Jadi, agar kita bisa lebih memahami mengapa kurikulum harus berubah, mari kita simak video kurikulum yang dulu dengan yang sekarang. Di sini ada kurikulum 2013 dan ada kurikulum yang terbaru. Kenapa kurikulum perlu berubah Bapak Ibu? Nah, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, kurikulum harus selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan tuntutan Ki Hajar Dewantara tadi. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan berkembang. Yang ketiga, pendidikan harus menyesuaikan kebutuhan murid agar kodrat alam dan kodrat zaman yang telah ada dan tumbuh di diri murid itu bisa semakin tumbuh dan berkembang. Nah, selanjutnya silahkan Bapak Ibu untuk memberikan masukan apa saja kira-kira penyebab dari kurikulum itu harus berubah. Setelah ini nanti ya saya minta bantuan Bapak Ibu untuk memberikan masukan apa sih kenapa harus berubah. Oke, lanjut. Ya, terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu paparan tentang mengapa kurikulum harus berubah. Semoga yang saya paparkan ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita pahami bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini kira-kira mungkin jika ada ingin tanya jawab kita bisa mulai. Silahkan Bapak Ibu. Tanya Bula. Ya, iyalah. Ya, kurikulum ini kenapa berubah ya Bu? Kira-kira apakah disesuaikan dengan daerah atau disesuaikan dengan lingkungan sekolah kita? Luar atas pertanyaannya, menurut saya memang kurikulum itu harus disesuaikan dengan kodrat alam. Kodrat alam itu berarti keadaan alam di mana daerah anak-anak kita berada, di mana sekolah kita bertumbuh, disitulah kita akan membuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan murid. Mungkin begitu. Ada lagi kah teman-teman yang ingin bertanya? Ya. Iya. Silakan Bu. Sambil dipoto Kenapa kurikulum K13 itu diganti dengan kurikulum Merdeka? Apa kekurangan K13? Apa kelebihan kurikulum Merdeka? Oke, baiklah Bu. Terima kasih Bu Nuralpida atas pertanyaan dan tanggapannya. Kenapa kurikulum 2013 harus diganti dengan kurikulum Merdeka? Di kurikulum 2013 itu tidak ada kekurangannya sebenarnya. Dan memang itu juga sudah membuat siswa kita itu menyenangkan. Namun masih ada hal-hal di mana masih didominasi oleh guru. Di mana di situ kebanyakan juga guru masih memaparkan materi lebih dahulu. Guru lebih banyak memberikan menyuap lah istilahnya anak-anak dengan materi. Sedangkan alangkah baiknya kita itu hanya
tema, kita berikan gambaran sekilas aja, kemudian siswalah yang menggali, mencari bagaimana tema, bagaimana topik atau strategi pembelajaran yang menurut mereka menyenangkan. Saya pernah melakukan yang kurikulum 2013 dengan memaparkan video itu. Di video itu saya memberikan materi, kemudian mereka bermain juga. Nah, sedangkan di kurikulum 2000 Merdeka ini, saya hanya memberikan topik, tema, kemudian saya membebaskan anak bagaimana cara mereka untuk memahami materi itu, bagaimana cara mereka supaya bisa senang, dan kemudian saya mendapatkan satu solusi dari anak-anak bahwa mereka ingin game. Game itu pun mereka sendiri yang menentukannya. Jadi maksud Merdeka di sini mereka bebas. Ada yang membuat kelompok pembelajaran mengasah materi itu dengan membuat TTS. Ada yang membuat menjodohkan soal. Ada yang mereka membuat lempar bola. Ini semuanya berkaitan dengan materi, tetapi mereka membuat game itu suka-suka mereka. Namun akhirnya nanti ada pelaporan di mana di antara mereka sendiri yang menilainya. Kalau K13 kan kita sendiri kebanyakan yang datang untuk mengambil nilai, kita yang membuat formatnya, kita yang menentukan bagaimana medianya. Kalau di kurikulum 2013 ini, kurikulum Merdeka ini, kita lebih membebaskan kepada anak-anak. Kiranya seperti itu, Bu. Harus pengen tambah ilmu. Bantuan dari Bapak Ibu untuk memberikan refleksi atas paparan sosialisasi yang barusan saya buat ini. Ini dia lembarannya, mohon diisi. Boleh saja.